Kemudian perlu diketahui bahwasanya wasiat itu kisman. Wasiat itu ada dua. Wasiat itu ada dua macam. Ada yang sifatnya mustahab, wasiat yang sifatnya anjuran. Ini misalkan wasiat untuk perkara yang sifatnya tatawu'an wal qurubat. Tatawu sifatnya anjuran atau sunnah atau sebagai qurubat, pendekatan diri pada Allah. Contohnya begini. Tadi yang saya contohkan, misalkan si A seorang yang misalkan dia memiliki harta, dikarunia harta yang cukup melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingin nanti setelah dia meninggal dunia itu sebagian hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya diinfakkan ke pesantren tertentu, atau mungkin diinfakkan untuk pembangunan masjid tertentu, atau untuk ke anak yatim, kafil anak-anak yatim. Ya, misalkan seperti ini bukan wajib, enggak wajib. Sifatnya anjuran saja. Ya, sifatnya apa? Anjuran. Saya ingin, ya, ada masalah karena di situ ini merupakan satu perbuatan yang tatawu, sifatnya anjuran, dipersilahkan. Ya, kalau seperti ini maka menulis wasiat itu pun mengikuti hukum yang sebelumnya. Kalau wasiat yang akan dia tulis itulah wasiat yang sifatnya mustahab, maka menulis wasiat itu juga hukumnya apa? Mustahab. Nah, ada satu kaidah nanti, la yatimu al-mustahabbu illa bih fahuwa mustahabbun. Sesuatu yang tidak sempurna atau sesuatu yang mustahab, yang anjuran itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi dianjurkan pula. Ya, jadi wasiat itu, wasiat yang mustahab itu tidak akan sempurna kecuali segera ditulis. Maka menulis wasiat yang sifatnya anjuran ini juga dianjurkan. Tidak wajib, tidak harus, karena yang mau dia wasiatkan ini perkara yang apa? Yang anjuran. Yang anjuran. Jadi misalkan seperti di Saudi di Saudi ada seorang miliarder yang dia ini ingin ketika meninggal dunia seluruh hartanya, bahkan saya lupa namanya, seluruh hartanya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia buat wasiat untuk hal tersebut. Ini wasiat yang sifatnya apa? Istihbab atau anjuran saja, bukan perkara yang wajib. Termasuk kita, kalau kita ingin punya keinginan seperti ini, misalnya punya tanah banyak, saya ingin tanah saya yang di sana, di tempat ini ukuran sekian, saya ingin saya wasiatkan nanti setelah saya meninggal dunia untuk misalkan pondok pesantren, untuk dibangun masjid. Ya, segera tulis. Walaupun ini nggak wajib, tapi tulis supaya nanti keinginan itu tercapai. Karena kalau kita nanti meninggal dunia dan belum ada istilahnya hitam di atas putih, belum ada bukti, kita selalu pemilik harta itu belum mewasiatkan itu, maka itu nanti menjadi apa? Harta waris. Jadi dihitung sesuai perhitungan hukum waris. Itu warisan anak-anaknya atau istrinya dan seterusnya, nanti dihitung sesuai dengan hukum waris. Tapi kalau sudah diwasiatkan, itu nanti apa? Wasiat itu dulu. Jadi wasiat itu didahulukan, setelah diambil wasiat ini baru sisanya apa? Dihitung hukum waris. Nanti dalam bab faraid, pembagian hukum waris itu nanti akan dibahas. Tapi ini sekilas adalah seperti ini. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah wasiat yang hukumnya apa? Wajib. Ya, yang wajibah, wasiat yang wajibah. Yaitu misalkan wasiat-wasiat yang berhubungan dengan hukukul wajibah, hak-hak yang wajib. Hak yang wajib harus ditunaikan. Contohnya misalkan seorang yang mewasiatkan hartanya untuk seseorang atau pihak tertentu, karena sebelumnya dia sudah memberikan janji
janji pasti. Misalnya gini, dia punya keponakan, si A ini punya keponakan. Keponakan itu ketika A ini masih hidup sudah diomongi, nanti kalau saya meninggal, sudah terlanjur ngomong, kamu tak kasih tanah yang sebelah sana. Sudah terima, sudah istilahnya sudah terjadi akad ijab qabul penyerahan itu. Lah, ini kan sudah wajib, ini harus diberikan. Lah, ketika si A ini masih hidup, segera ditulis wasiat, karena ini nanti jadi polemik, akan jadi permasalahan ketika tidak tertulis, karena yang dikasih dia ingin minta haknya karena sudah merasa dikasih, sementara anak atau ahli warisnya tidak terima karena nggak ada bukti kalau itu diwasiatkan sudah diberikan kepada keponakannya. Maka wasiat ini termasuk wasiat yang apa? Wajibah, karena ini merupakan berkaitan dengan hak seseorang. Atau misalkan si A ini punya hutang kepada orang atau pihak tertentu, dan waktu itu perjanjiannya nanti membayarnya adalah misalkan dengan tanah umpamanya atau dengan kendaraan, maka segera tulis wasiat bahwa tanah yang sebelah sana itu saya wasiatkan untuk membayar pinjaman saya kepada fulan. Karena ini bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Segera ditulis, karena kalau tidak ditulis wasiat nanti itu masuk hukum waris, akan dibagi sesuai pembagian apa harta warisan, sehingga tidak bisa menjadi hak dari orang tersebut. Tapi kalau sudah ditulis, itu insya Allah sudah terikat permasalahannya atau harta tersebut. Dan terkadang jamaah sekalian, bahwa wasiat itu tidak mesti berupa harta, walaupun secara umum adalah masalah tasarruf dalam harta. Seperti seorang pemimpin yang dia akan meninggal dunia, dia membuat wasiat untuk penggantinya umpamanya. Ya, untuk penggantinya siapa nanti setelah dia meninggal dunia. Itu contoh saja. Ya, seperti dulu di di Yaman, di Darul Hadith As-Salafiyah Al-Yaman, waktu itu ketika muassis Darul Hadith, pendiri Darul Hadith Yaman, Dammaj Yaman, Syekh Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah, saat itu sakit keras. Maka beliau segera menulis wasiat siapakah pengganti pemimpin ma'had atau pondok itu. Dia tulis wasiat, dia tunjuk salah satu muridnya. Waktu itu ditunjuk adalah Fadilatul Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, Abu Abdurrahman hafizallahu taala. Ya, itu ditunjuk sebagai khalifah, sebagai pengganti dari Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Ditulis. Jadi sebelum meninggal sudah ada tulisan itu. Dan saya baca tulisan dengan tulisan tangan beliau beberapa kali di perpustakaan, karena itu ada dicantumkan di beberapa kitab. Nah, sehingga ketika beliau meninggal dunia, maka ini otomatis langsung naik. Otomatis, nggak perlu ada musyawarah, nggak perlu ada pemilihan, nggak perlu ada ini dan itu, tapi langsung naik karena ini sudah mengikat wasiat yang ditinggalkan oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan juga jamaah sekalian, dengan hadis ini yang kita baca tadi terdapat faedah kepada kita, hendaknya saat kita memiliki wasiat, terutama wasiat yang wajib, itu hendaknya segera untuk ditulis. Dan di sini disebutkan ditulis sebagai salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa kematian kita atau kematian itu adalah perkara yang rahasia, merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak menyangka bahwasanya si fulan, si alan itu meninggal dunia. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Bahkan seringkali kematian itu merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi kita sekalian. Bahkan termasuk kita sekalian, kita tidak tahu, kita tidak mengerti kapan kita akan meninggal dunia. Walaupun kita mungkin berharap kita bisa hidup umur sekian sampai umur sekian sampai sekian tahun, itu hanya sekedar apa? Harapan. Tapi kepastian kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dirahasiakan oleh Allah kepada para hambanya.
Maka kalau kita punya seperti segera ditulis. Bisa ditulis dan ini salah satu metode. Jadi penyebutan penulisan di sini merupakan salah satu apa? Metode dengan cara ditulis. Dan tulisan itu ketika sudah diketahui, oh ini tulisannya si A, pemilik harta si A namanya. Apalagi sekarang kan kadang dikasih tanda tangan, nama terang dan tanda tangan. Bahkan kadang diberikan apa? Meterai. Ya, kalau saya meterai atau stempel. Kalau di Yaman nggak ada meterai waktu itu. Ya, pakai stempel sama tanda tangan Syekh Muqbil rahimahullah. Ini kalau sudah al-khattu idza urif, kalau tulisan ini sudah diketahui, ini yang nulis fulan, ada nama terangnya, ya, ada tanda tangannya, ada saksinya dan seterusnya, maka itu menjadi bayyinah, menjadi dalil, bukti akan kekuatan hukum yang ditulis di dalamnya. Sudah cukup itu. Yaitu menjadi wathiqah yang qawiyah, bukti kekuatan, memiliki kekuatan hukum yang sah secara syariah. Secara syariah dan juga mungkin wallahu taala mungkin hukum di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia. Atau wasiat itu bisa juga dengan jalan yang lain, tidak harus ditulis. Misalkan dengan disampaikan kepada seorang yang terpercaya dengan mendatangkan saksi. Umpamanya si A menyampaikan kepada si B, kemudian mendatangkan saksi C dan D. Si A mengatakan, wahai si B, kalau saya meninggal dunia, maka 1/6 harta saya berikan kepada pondok pesantren ini. Si A mendengar dan disaksikan oleh C dan D, maka ini cukup juga. Cukup. Nanti ketika si A ini meninggal dunia, maka si B ini menyampaikan kepada keluarganya, ini si A dulu waktu masih hidup menyampaikan seperti ini kepada saya, saksinya C dan D. Maka ini mengikat. Ya, mengikat dari sisi hukum dan harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dan juga mungkin dengan cara-cara yang lain yang mungkin memiliki kekuatan hukum yang sama atau mendekati sama. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi dalam babul wasiyah ini, yaitu hadis yang ke-291. Hadis 291 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah SAW pernah mengunjungi aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu pernah mengunjungi aku di tahun Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' yaitu tahun haji perpisahan. Dikatakan haji perpisahan karena waktu itu merupakan tahun di mana Nabi SAW melaksanakan haji untuk terakhir kalinya, dan setelah itu beliau meninggal dunia. Maka dikatakan haji apa? Perpisahan. Min wajain ishtadda bi, dikarenakan aku sakit keras. Di sini ada satu pelajaran bagi kita dan faedah, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Dan ini perkara yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Menjenguk saudara kita sesama muslim, sesama muslimah yang sakit, apalagi terkhusus sakit keras. Dianjurkan kita untuk menjenguknya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim bahwasanya hakul muslimi 'alal muslim apa? Sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya apa? Wa idza marid, apabila saudara kita sakit, fa'udhu, maka apa? Jenguklah dia. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita apa? Kita jenguk saudara kita itu. Nah, di sini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Terutama jamaah, ya saya ingatkan di sini untuk diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, terutama ketika saudara kita ini
dalam kondisi sakitnya sakit keras, sakit yang diprediksi, diperkirakan akan merenggut nyawanya dalam kondisi-kondisi akhir kritis, itu hendaknya kita luangkan waktu kita untuk menjenguk dia, saudara kita itu. Karena itu sangat penting sekali. Makomnya sangat penting untuk saudara kita dan untuk kita sendiri, karena itu perpisahan terakhir, mungkin jadi menjadi perpisahan yang terakhir. Atau mungkin untuk perkara yang lain, untuk menyampaikan nasihat, untuk memberikan hal-hal yang mungkin belum sempat untuk kita selesaikan dengannya. Maka maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, qad balagha bi minal waja'i ma tara." Wahai Rasul, Anda telah tahu, telah menyaksikan aku sakit seperti ini, sakit keras seperti ini. Balagha bi minal waja', telah sampai kepadaku sakit yang seperti ini, sakit keras. Dan Anda sudah menyaksikan, wahai Rasul. Ini ada faedah lagi jamaah. Kalimat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada faedah bolehnya menyampaikan sakit atau jenis sakit kita kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang mungkin memiliki maslahat dan kebaikan untuk diri kita. Dan itu bukan termasuk mengeluh, saya sakit ini, saya sakit itu, kepada orang yang kita anggap orang yang terpercaya dan orang yang baik, orang yang saleh, yang bertakwa. Ya, kepada teman-teman yang saleh, minas salihin, minal muttaqin, kepada para ustadz, pada kiai, pada ulama, tidak masalah kita sampaikan. Dan ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk mengeluh atau bukan termasuk dalam kategori seorang yang tidak sabar. Karena di sini dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan tidak diingkari oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Takrir atau takriri persetujuan Nabi untuk apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun. Dan aku memiliki harta yang tidak mewarisi aku kecuali satu anak perempuanku. Berarti di sini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang sahabat yang anaknya sedikit, karena cuma memiliki siapa? Satu anak perempuan. Dan itu satu-satunya ahli waris beliau, satu anak perempuan gitu. Satu-satunya ahli waris beliau. Maka ketika mengerti kalau ahli warisnya cuma satu, dan mungkin beliau hartanya cukup banyak, tapi ahli warisnya cuma satu, maka beliau berkeinginan untuk berwasiat. Maka beliau mengatakan, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, maka apakah boleh aku itu untuk berwasiat menyedekahkan 2/3 hartaku? Yang 2/3 diinfakkan, disedekahkan, yang 1/3 untuk apa? Anaknya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas bermusyawarah, minta pendapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada satu faedah jamaah sekalian, istisyar. Kita ini dianjurkan istihbabul istisyar, dianjurkan untuk bermusyawarah, untuk minta bimbingan, untuk minta arahan kepada ahlul ilm wa tuqa, kepada ahli ilmu dan orang-orang yang bertakwa dalam langkah-langkah atau dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan agama kita. Karena mungkin nanti akan diarahkan sesuatu yang kita rencanakan itu mungkin akan diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Karena ahlul ilm dan ahlul tuqa itu adalah nanti akan mengarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk agama kita, sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita. Tidak mungkin untuk mencelakakan kita. Karena itu termasuk daripada ciri khas kaum muslimin itu apa? Wa amruhum syura bainahum. Dan perkaranya orang-orang beriman itu syura bainahum, dimusyawarahkan di antara mereka. Ya. Masya Allah. Ini sangat penting sekali. Maka ketika itu Nabi SAW menjawab apa? Lah, jangan 2/3. Karena kata beliau,
itu banyak ya, 2/3 itu banyak. Jangan kalau 2/3. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah? Jadi dari 2/3 menjadi setengah. Maka kemudian Nabi juga menjawab, la, jangan. Setengah pun jangan. Qultu fathuluth. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Jadi dari 2/3 turun jadi berapa? Setengah, turun jadi berapa? 1/3. Maka ketika 1/3 ini Nabi masih mengatakan, qal ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. 1/3 itu sungguh masih banyak. 1/3 itu sungguh masih apa? Banyak. Berarti dari kalimat ini, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dari sejak awal tadi 2/3 turun menjadi setengah, turun menjadi berapa? 1/3. Kalau kita perhatikan konteks kalimat ini menunjukkan sebenarnya menyedekahkan harta itu tidak dibatasi oleh agama kita dengan jumlah tertentu sebenarnya. Seandainya seorang ketika akan meninggal mengatakan seluruh hartaku saya wasiatkan semuanya untuk saya sedekahkan, boleh. Sebenarnya nggak ada batasan tertentu, itu enggak. Tapi kenapa di sini Nabi mengatakan kalau 2/3 itu adalah tidak boleh untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau setengah juga tidak boleh, kemudian kalau 1/3 pun masih mengatakan itu masih banyak? Karena di sini mungkin Nabi SAW menyampaikan jawaban ini disesuaikan dengan kondisi siapa? Yang bertanya. Iya kan? Ini kan konteksnya apa? Konteksnya itu fatwa. Artinya itu menjawab pertanyaan untuk satu kejadian, satu kondisi yang menimpa seorang sahabat, ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini indikasinya benar, karena yang ditinggalkannya anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu biasanya lebih kuat, lebih kokoh, lebih bisa berusaha untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan untuk dirinya. Nah, ini yang ditinggalkan apa? Seorang anak perempuan. Akan tetapi para ulama mengatakan yang pada intinya nanti kalimat yang di belakangnya ini. Kita perhatikan, kita lihat dulu, nanti saya jelaskan dikit lagi ya, sudah selesaikan hadisnya ini. Kemudian Nabi mengatakan, innaka intadhar warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kecukupan, aghniya, kecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu meminta-minta kepada manusia. Ini ada ilatnya, berarti ilatul hukum di sini. Jadi ilatul hukum di sini. Kalau misalkan ada seorang kaya raya, hartanya banyak, miliaran, dia tidak punya ahli waris sama sekali, nggak punya keturunan, istrinya sudah meninggal dunia, dia hidup sebatang kara. Kira-kira kalau diinfakkan semua boleh nggak ini hartanya? Boleh. Karena apa? Nggak ada masalah. Karena dia tidak meninggalkan anak keturunan, tidak meninggalkan ahli waris. Makanya saya katakan illatul hukum, sebab hukum yang disebutkan Nabi SAW itu illatnya, sebabnya disebutkan di belakang hadis ini. Dalam rangka apa? Melihat kemaslahatan anak keturunannya. Oh, kalau diinfakkan semua, oh berapa? Anaknya 8 ini masih kecil-kecil semua, belum ada yang bekerja. Ya nggak mungkin, di sini nggak boleh dalam syariat. Karena syariat ini sesuatu yang akan memudaratkan itu sudah di-cut, sudah diberikan langkah preventif pencegahan untuk ke arah yang memudaratkan yang nanti akan terjadi. Bisa dipahami jemaah? Nah, ini yang dimaksud saya katakan tadi, masalah jumlah yang boleh diwasiatkan oleh seorang yang akan berwasiat. Dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau menginfakkan satu nafkah yang engkau inginkan dengan nafkah tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan diberikan pahala dengan infak tersebut sampai apa yang engkau berikan dan apa yang engkau suapkan kepada
mulut istrimu. Jadi infak kepada istri kita itu kalau kita niatkan untuk mencari wajah Allah dan pahala darinya, maka itu apa? Sesuatu yang akan kita dapatkan pahalanya nanti di akhirat. Jadi ini untuk masalah wasiat, maka kesimpulannya bertolak dari ilat hukum yang disebutkan Nabi di akhir hadis ini. Melihat kondisi ahli waris yang akan kita tinggalkan. Jadi kalau kita mau berwasiat, lihat maslahat dan mafsadat kepada ahli waris. Saya ingin berinfak sekian ketika nanti saya meninggal dunia, wasiatnya sekian. Lihat kondisi apa? Anak keturunan kita. Saya meninggalkan umpamanya, si A meninggalkan anak keturunan 2 orang. Yang ditinggalkan ini sudah para bos-bos ini, punya perusahaan semua, hartanya miliaran. Sementara bapaknya ini meninggal dunia mungkin hanya meninggalkan uang 100 juta. Uang 100 juta bagi 2 anak ini, seandainya tidak dikasih nggak masalah. Seperti ini akan berbeda hukumnya dengan orang yang mungkin anaknya misalkan 4, belum ada yang bekerja, masih kecil-kecil, masih sekolah dan seterusnya. Makanya ada faedah jemaah. Ada faedah yang sering saya ulang kepada jemaah sekalian untuk diingat-ingat bahwa fatwa itu yakhtalifu bi ikhtilafiz zaman wal makan wal ahwal wal ashkhas. Fatwa itu akan berbeda-beda dengan perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan kondisi dan perbedaan apa? Orang. Jawab tidak boleh atau boleh masalah jumlah wasiat ini menyesuaikan ini, tempat, waktu, keadaan dan orang. Mungkin tiap-tiap orang itu akan berbeda jawaban kita kepadanya. Kita jawab untuk A, untuk B, untuk C, untuk D akan berbeda karena melihat apa? 4 hal ini. Waktu, tempat, keadaan dan orang. Bisa dipahami sih? Nah, jadi ini kesimpulan dalam jumlah wasiat yang boleh atau tidak boleh untuk dikeluarkan oleh seseorang. Dan di situ ada kisah akhir hadisnya. Cuma mungkin tidak terlalu penting ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah wasiat. Insyaallah bisa antum baca sendiri di akhir hadis itu tentang kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas yang akhirnya beliau meninggal di Mekah. Meninggal di Mekah. Allah Ta'ala alam. Dan itu di akhir bab ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, yang intinya hampir sama aja. Jadi ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu masih apa? Masih banyak. Ya, masih banyak. Artinya di sini kalau bisa secara umum seorang itu jangan wasiat sepertiga ke atas. Secara umum manusia itu jangan wasiat sepertiga ke atas, tapi di bawah itu. Bawah sepertiga berapa? Seperempat atau seperenam atau seperdelapan dan seterusnya. Secara umum, ya secara umum. Tapi nanti ada kondisi seorang itu bisa berwasiat dengan seluruh hartanya, bisa berwasiat dengan separuh hartanya, bisa berwasiat dengan 2/3 hartanya, bisa dibolehkan dengan melihat kondisi anak keturunannya atau ahli waris yang dia tinggalkan atau kemaslahatan yang lainnya. Dengan ini bab al-wasiyah secara singkat dari 3 hadis yang kita baca ini selesai. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan bab yang berikutnya di waktu yang akan datang. Ini bab setelahnya, ini babul faraid, bab tentang perhitungan hukum waris. Ya, ini perlu kira-kira jamaah nanti bisa mengikuti atau tidak ya. Karena itu nanti ada matematikanya. Ya, ada matematikanya. Ya, nanti kalau terpaksa ya kita sampaikan secara global ya. Karena ini cuma disebutkan dalam halaman yang cukup ringkas, hanya kurang lebih 5 lembar. Hadisnya pun mungkin sangat sedikit, hanya mungkin sekitar 3 atau 4 hadis. Kalau kita mau belajar faraid secara sempurna, itu butuh mengkhususkan dengan kitab khusus, ya, dengan waktu yang khusus,
ya dengan kondisi yang khusus. Karena itu pakai hitung-hitungan, pakai matematik. Ya harus pakai bor, cara nanti itu ada caranya itu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang memang takhasus ya silahkan cari ustadz sendiri. Jadi saya mungkin hanya menyampaikan secara global. Karena kalau saya bawa kepada metode kita yang pernah saya ajarkan dulu kepada sebagian orang, sebagian santri, sebagian penuntut ilmu yang mereka memang benar-benar nyantri gitu. Oh itu mungkin bisa bubar. Jamaahnya di sini bisa bubar karena puyeng, ya karena sulit. Ya itu yang jadi masalah. Jadi nanti mungkin hanya kita sampaikan secara global aja. Yang kalau mau yang takhusus silahkan cari ustadz sendiri, cari guru sendiri untuk mendalami masalah faraid tersebut. Allahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.